Well guys, before we start this video, yuk teman-teman silahkan dicek dulu tombol subscribe-nya, apakah teman-teman sudah mensubscribe atau belum. Jika belum, yuk di turn on-kan dulu tombol subscribe-nya so I can reach 1000 subscribers. Thank you! So guys, welcome back to my channel on Mika Melinda Christina. Welcome back again to my channel. Baiklah, di konten video kali ini kita akan membahas bagaimana sehingga statement yang ada itu, yuk kita cuci tangan pakai sabun karena sabun itu lebih efektif untuk menyerang si virus. Kira-kira itu bener nggak ya? Nah, di dalam video ini kita akan kupas tuntas ya, mungkin nggak dalam-dalam banget sih, cuma ya mudah-mudahan bisa menolong teman-teman semua. Yuk kita ikutin terus ya. Baiklah, sebagai anak kimia tentu tak lengkap rasanya bagi saya kalau aku belum memperkenalkan ke teman-teman bagaimana sabun bisa terbentuk, bahannya dari mana. Tapi tenang ya teman-teman, ini sangat-sangat singkat. Yuk disimak. Jadi teman-teman, dari gambar ini tuh kan ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sisi kiri itu kita sebut sebagai bahan baku, sedangkan yang kanan itu hasilnya. Nah, dari yang sisi kiri itu bahan baku buat sabun itu trigliserida atau lemak atau minyak. Nah, dalam hal ini contoh minyaknya itu ya bisa minyak goreng, bisa minyak kelapa, sedangkan basa itu sering disebut orang soda api. Nah, jadi itu ya teman, bahan dasar banget untuk buat sabun. Nah, sehingga terbentuklah hasilnya jadi gliserol dan si sabun. Sabun ini yang kemudian memiliki sifat hidrofobik dan hidrofilik, dan nanti kita akan bahas lagi ya. And now kita bakal lihat bagaimana struktur sesuatu something yang bakal diserang sama si sabun tadi, alias si coronavirus. Ini adalah sumber jurnalnya dan inilah struktur si virus itu tadi. Kita langsung fokus ke bagian yang biru ya teman-teman. Biru terluar itu yang agak terang birunya. Nah, ini biru ini merupakan kulit atau yang menyelimuti si virus dan terbuat dari lemak. Teman, dari yang struktur tadi kita kan tahu akhirnya ternyata lapisan terluar atau selimut si virus ini terbuat dari lemak. Sedangkan kita cuci tangan kan pakai air. Teman-teman tahu kan fakta kalau air dan minyak itu nggak akan pernah bisa menyatu ya. Jadi walaupun bagaimana cara kita untuk berusaha menyatukan mereka berdua ini itu susah banget. Walaupun teman-teman berusaha keras sekali, itu sangat sulit untuk terjadi mereka berdua ini menyatu. Sehingga diperlukanlah penyatu. Ibarat kalau misalnya ada dua orang yang misalnya sama-sama keras nih ya, punya sifat masing-masing yang beda, kan kalau disatuin susah tuh. Sehingga butuhlah penengah, orang yang menengahi antara mereka berdua ini. Begitu pula kejadiannya dengan air dan minyak. Butuh sesuatu yang bisa menggabungkan mereka berdua. Apa itu? Sabun. Itulah alasan singkatnya kenapa akhirnya kita disuruh cuci tangan pakai sabun untuk menghempas si coronavirus ini dari tangan-tangan kita. Teman-teman juga pasti tahu kan berapa lama durasi yang dianjurkan pemerintah dan beberapa praktisi kesehatan untuk kita mencuci tangan menggunakan sabun ini untuk menghempas si coronavirus ini dari tangan kita, yaitu selama 20 detik. Tapi ya teman-teman, setelah aku sendiri praktekkan untuk mencuci tangan selama 20 detik itu lama banget dan kerasa aduh gatel gitu, udah pengen nyuci pakai air. Nah, yuk kita siasati bagaimana tiap kita cuci tangan itu tetap 20 detik sehingga kita bisa tetap mencuci tangan dengan bersih dan si virus itu bisa gone away dari tangan kita. Kalau aku menyarankan teman-teman untuk bernyanyi atau bersenandung sambil mencuci tangan selama 20 detik. Contohnya seperti menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star atau lagu-lagu lain yang teman-teman suka. Jadi selama 20 detik itu kita nggak bakal kerasa untuk nyuci tangan sambil twinkle twinkle little star. Pokoknya gitu lah ya teman-teman ya. Contohnya mungkin teman-teman bisa mengganti dengan lagu lain, asal jangan diganti dengan menghujat orang lain. Jangan, nanti gawat, bisa merusak tangan Anda. Oke teman-teman ya. Now kita bakal masuk ke bagian yang paling penting, yaitu apa yang terjadi selama 20 detik kita mencuci tangan itu. Oke ya, disimak pelan-pelan ya teman-teman, karena aku bakal menggunakan benda-benda kecil untuk membantu kita memahami bagaimana simulasi si sabun ini nge-attack si coronavirus. Baiklah, nah tadi kan udah dijelasin sebelumnya kalau sabun itu mempunyai dua sifat, yaitu hidrofilik dan hidrofobik. Tapi tenang teman-teman, jangan takut dulu dengar istilah-istilah itu. Caranya gampang banget untuk membedakan mereka berdua.
Arti hidro itu air, sedangkan tinggal dua kan kata yang masih membingungkan, tinggal sifilic sama sifobik. Bagaimana cara membedakan keduanya? Teman-teman ingat aja kata fobia. Arti fobia itu kan kita nggak mau, kita takut. Nah, jadi kalau hidrofobik atau hidrofobia, dia takut sama si air, sehingga arti hidrofobik itu itulah lapisan si lemak. Nah, sedangkan hidrofilik itu lapisan yang suka sama si air. Nah, jadi udah bisa ya teman-teman, nanti kalau dengar kata-kata hidrofobik, hidrofilik, oh iya aku pernah nonton di dalam YouTube-nya Mika, si anak kimia itu loh. Jadi itulah hebatnya si sabun, karena dia bisa menyatukan dua perbedaan ini, dia punya dua sifat ini ya, dia punya sifat yang suka sama air dan suka sama si lemak. Oke, untuk sabun dan ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian si virus. Virus itu paling luar, tadi udah dibilang kalau si virus itu diselimuti oleh lemak. Jadi kita tetap yang blue tadi ini adalah lapisan lemak, sedangkan yang di bawahnya ya untuk pelengkap ya, kan nggak lucu kalau cuma lapisan luarnya doang, harus ada dalamnya ya, supaya video ini lebih menarik. Jadi ini mungkin RNA, DNA, dan sebagainya itulah ya teman-teman. Ketika misalnya nih ada virus di tangan kita nih, nah, terus kita tambahin sabun yang punya dua sifat ini tadi. Otomatis nih, sesuatu itu selalu bisa nempel kalau dia sama. Jadi teman-teman mungkin makin bisa klop sama si doi kalau teman-teman punya kesamaan sifat ya. Tapi tenang, kalau berbeda tinggal cari sabun untuk menyatukan kalian berdua. Oke. Nah, jadi ini kan tadi si sabun nih yang punya dua, suka air, suka lemak. Nah, waktu ditambahin ke tangan kita gosok-gosok gitu, akhirnya nempel lah bagian yang si suka lemak nih. Sehingga ketika kita ngebilas tangan kita, kebawa lah lapisan terluar si virus ini tadi, kecucilah sama si air, sehingga tinggal lapisan terdalam ya. Kalau namanya juga pelapisnya udah rusak ya udah, di dalamnya break deh. Jadi gitu loh teman-teman, singkatnya kenapa kita disarankan cuci tangan, dan inilah simulasi kenapa akhirnya si sabun itu bisa meng-attack si coronavirus. Ada pertanyaan lagi, kenapa ini tuh lebih efektif? Kenapa cara cuci tangan dengan sabun lebih efektif untuk membersihkan si virus ini dari tangan kita? Nah, kalau kita cuci tangan kan pakai sabun tadi ya teman-teman, kan setelah si virusnya udah ketangkep nih, udah keperangkap di dalam sabun, kan virusnya kecuci, kebawalah sama air yang mengalir, sehingga metode ini dianggap lebih efektif untuk membersihkan diri kita dari si virus. Jadi analogi lain tuh gini loh teman-teman, misalnya teman-teman punya piring kotor yang mungkin bekas minyak lah, gorengan atau sambal, atau bekas ayam geprek, aduh enak ya gitulah ya pokoknya teman-teman. Kalau ada bekas something di piring kita, tentu kita kalau pakai air dong hilang nggak minyaknya? Tentu nggak dong. Nah, kita pakai sabun supaya si minyak ini bersih dari piring kita. Begitu juga kalau misalnya kita mukanya udah berminyak nih ya, muka berminyak, ngatasinnya gimana? Cuci muka dong ya pakai sabun. Nah, proses yang terjadi di dua analogi ini tadi sama dengan apa yang terjadi dalam sabun mengikat si lapisan terluar virus tadi. Semuanya serba lemak yang diikat sama si sabun. Tapi ini tolong digarisbawahi ya teman-teman, ini lemak pada piring, lemak pada wajah, bukan cadangan lemak yang ada di tubuh kita. Kayaknya itu nggak bakal bisa hilang dengan sabun. Buktinya udah berkali-kali mandi masih ada tuh cadangan lemaknya. Dan pertanyaan selanjutnya, sabun yang gimana sih yang bisa dipakai untuk menghalau si coronavirus tadi ini? Nah, sabun jenis apapun bisa teman-teman, nggak harus sabun antibakteri. Sabun biasa, sabun batang, semuanya bisa. Nggak harus memiliki berbagai syarat segala macam. Tapi supaya lebih aman, alangkah lebih baiknya kalau sabun itu memiliki antibakteri. Karena kan kita mencuci tangan sekaligus juga mungkin ada bakteri di tangan kita. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat bagaimana cara kerja sabun itu tadi bisa menghalau si coronavirus. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau masih ada yang kurang ngerti atau penjelasanku masih terlalu menjelimet, teman-teman bisa tanya ke kolom komentar dan aku jawab. Oke teman-teman, jangan lupa tonton video selanjutnya. Bye!